Sebuah karya wastra, buah kerja keras yang menghasilkan kualitas. Sebuah cinta yang ditunjukkan dari rasa bangga. Cintai produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Selamat malam, saudara. Debat keempat Pilpres 2024 yang sekaligus menjadi debat terakhir bagi Cawapres semalam berlangsung cukup sengit. Ada beberapa subtema yang dibahas, namun tampaknya isu pelestarian lingkungan, ketahanan pangan, dan energi terbarukan menjadi dominan. Debat Cawapres semalam juga dinilai penuh gimmick, saling kritik, namun ada juga yang menilai cukup menghibur. Ada berbagai reaksi dan respons dari publik yang menarik untuk dibahas. Elektabilitas ketiga paslon pasca debat semalam juga menjadi informasi yang dinantikan oleh publik. Untuk itu, Peta Politik Nasional malam ini akan membahasnya bersama saya, Happy Guritman, dan tentunya bersama para narasumber saya malam hari ini. Saya akan sapa satu persatu narasumber saya. Ada peneliti politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Selamat malam, Pak Wasisto. Selamat malam, Mbak Happy dan para senior di sini. Baik, selanjutnya ada peneliti dari SMRC, Saidiman Ahmad. Selamat malam, Mas Said. Selamat malam, Happy. Selamat malam, Bapak-bapak. Dan ada analis media sosial Indonesia Indikator, Ade Supriyadi. Selamat malam, Mas Ade. Selamat malam, Mbak Happy, Mas Wasisto, dan Mas Said.
Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung dengan Peta Politik Nasional. Malam hari ini kita akan membahas soal apa yang terjadi di debat Cawapres tadi malam. Tapi kita akan lihat dulu cuplikan debat Cawapres yang berlangsung sengit tadi malam berikut ini. Sepuluh tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar. Sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500.000 hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Kami akan gunakan empat tolok ukur itu. Tetapi saya tidak melihat pemerintah melakukan langkah-langkah apa sih yang diperlukan ini untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Maka kami punya program petani bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan. Yang benar aja, rugi dong kita. Baik, itulah tadi cuplikan penyampaian visi misi dan juga janji-janji yang disampaikan oleh ketiga cawapres dalam debat keempat yang berlangsung tadi malam. Debat keempat mengangkat tema pembangunan berkelanjutan lingkungan hidup, sumber daya dan energi, pangan, agraria, masyarakat dan desa. Saya ingin langsung ke Pak Wasisto, jika dikaitkan dengan tema yang menjadi tema debat tadi malam, siapa yang menurut Anda paling menguasai materi debat? Ya, kalau menurut pandangan saya memang debat kali ini lebih banyak didominasi istilah teknis yang itu belum semuanya para capres ini menguasai ya. Artinya dengan penguasaan istilah teknis yang masih kurang, para cawapres ini berupaya untuk menutupinya dengan janji-janji yang sifatnya populis. Dan dalam catatan saya semalam memang semua cawapres ini berupaya untuk menampilkan sisi populisme itu ya. Cuman yang saya garis bawahi selanjutnya adalah karena temanya itu sangat plural dan jamak, kadangkala solusi atau masalah yang ditekankan itu kadang tidak substantif ya, tidak mengena ke yang intinya. Sebagai contoh, yang kemarin malam missing itu adalah soal bangunan berkelanjutan, yang memang isu ini isu yang sangat urgent, isu yang mengejala di semua negara, tapi di negara kita memang, atau khususnya dalam debat semalam itu belum banyak disinggung. Yang kedua, saya pikir para cawapres ini masih berupaya untuk lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi ekstraktif daripada membangun keadilan ekologis ya. Artinya bagaimana alam itu masih berupaya untuk ditundukkan, tapi bukan untuk disetarakan dengan kehidupan manusia. Jadi saya pikir secara general dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, saya melihat para capres ini belum banyak menyentuh soal sisi ekologis politik hijau yang sebenarnya itu menjadi ruh dari debat tadi malam, Mbak Happy. Pak Wasisto tadi mengatakan masih banyak istilah teknis. Ini apakah artinya bagi Anda kemudian apa yang disampaikan oleh ketiga cawapres ini masih kurang membumi begitu, sehingga masih belum esensinya, substansinya masih belum bisa diterima oleh masyarakat seluruh lapisan? Ya, saya pikir kan istilah-istilah yang tadi malam disebutkan oleh para cawapres ini kan istilah yang sebenarnya lebih banyak beredar di kalangan akademisi, kalangan pembuatan kebijakan publik, dan juga kalangan aktivis masyarakat sipil kan. Artinya isu-isu tadi malam itu lebih terkonsentrasi di 3 ranah itu. Dan memang saya lihat para cawapres ini masih berupaya ya untuk
bisa mempopuliskan atau mempopulerkan atau menyederhanakan bahasa-bahasa yang tingkat tinggi seperti itu ya. Artinya dengan hal ini kita bisa melihat sisi empiris, sisi konkret dari istilah-istilah teknis itu belum banyak disinggung secara merata ya. Cuman yang kita lihat kemarin ada beberapa diksi yang diulangi ya, ada yang repetisi ya, misalnya ada isu soal pupuk, soal dana desa, soal hilirisasi energi, soal petani gurem. Saya pikir ini kan istilah-istilah yang memang banyak beredar dan itu memang sudah ada sebelumnya. Cuman improvisasi dari berbagai masalah yang telah ada sekarang ini seperti apa, itu yang belum kita lihat sebenarnya Mbak Epi ya. Ya, baik, termasuk misalnya kalau bicara soal dana desa tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana kemudian kemampuan keuangan negaranya untuk mewujudkan itu. Saya ingin ke Mas Ade. Mas Ade, pasca debat kita bisa melihat juga di media sosial betapa ramainya banyak sekali yang dibahas. Apa kemudian yang berhasil Anda potret dari media sosial pada pasca debat semalam? Iya, Mbak Happy, memang kalau kita lihat seperti Mas Wasisto jelaskan ya, memang fokusnya karena mungkin pembahasannya agak tinggi ya, dengan penggunaan terminologi yang sulit dimengerti publik atau akar rumput, jadi pembahasannya lebih ramai ke soal gimmicknya Mbak. Nah itu kita bisa lihat dari top isu netizen yang justru gimmick, soal etika debat menjadi perhatian utama netizen gitu. Hal-hal yang substansi dalam pembahasan debat itu justru tidak terlalu mendapat exposure yang cukup besar. Ada yang cukup mendapat exposure, misalnya soal agraria juga itu menarik mendapat pembahasan netizen, namun tertutupi oleh dua isu yang paling besar itu yang kita tangkap, yaitu soal gimmick dan etika debat, yang dimana misalnya soal greenflation, pertanyaan terminologi yang cukup sulit, misalnya soal greenflation itu juga akhirnya digunakan gimmick soal mencari jawaban oleh Mas Gibran, itu juga menarik atensi ya. Dan hal ini yang saya lihat dalam setidaknya 2 periode debat ya, dengan debat capres sebelumnya itu juga hal yang sama gitu polanya, itu misalnya isu-isu gimmick, isu-isu yang non substansial justru malah mendapat reaksi netizen cukup besar gitu. Apakah ini juga tugas dari para capres atau cawapres untuk bagaimana membumikan bahasa-bahasa yang substansi ini untuk lebih diterima oleh akar rumput seperti itu. Nah ini kita lihat di sini pergerakannya memang soal etika debat, gimmick itu cukup banyak mendapat respon netizen seperti itu. Sedangkan soal pertanian, agraria, hingga yang salah satu yang paling penting ya, soal deforestasi itu minim exposure. Jadi artinya Mas Ade, siapa yang paling banyak diperbincangkan oleh netizen pada saat debat maupun setelah debat? Kalau kita berbicara exposure ya di media sosial, justru memang kita melihatnya Gibran Rakabuming ya yang cukup tinggi angkanya. Gibran itu mendapat tanggapan netizen sekitar 4.700.000 secara engagement, ini cukup besar. Dan memang kalau kita lihat dari gimmick-gimmick yang dimunculkan Gibran dan terminologi yang dia keluarkan soal greenflation misalnya salah satunya, ini menuai respon masif dari netizen gitu, entah dalam hal bentuk sentimen positif ataupun sentimen negatif ya Mbak. Nah yang kedua, secara exposure itu ada Pak Muhaimin. Kita lihat dia ada 2 juta engagement dengan 200 ribuan post unggahan, ini juga menempati urutan kedua, dan urutan ketiga ada Pak Mahfud MD gitu. Walaupun kalau kita lihat conversion rate-nya itu Pak Mahfud yang paling tinggi. Jadi walaupun secara unggahan itu ada 100 ribu, tapi dia berhasil mendapatkan engagement di angka 2 juta. Jadi 21 kali lipat conversion rate-nya gitu. Jadi unggahan soal Pak Mahfud itu cukup banyak ditanggapi oleh netizen, khususnya ketika perdebatan panasnya soal greenflation dengan Mas Gibran ya, seperti itu. Menarik sekali Mas Ade, Nah, kita masih akan bahas soal sentimen-sentimen dan respon atau reaksi publik nanti di media sosial. Saya harus ke Mas Said dulu, Mas Ade. Mas Said, kita bicara soal dampaknya dari debat semalam, debat cawapres kemarin kan bersamaan juga dengan digelarnya hari kampanye rapat umum pertama. Kalau kita mau melihat pergerakan elektabilitasnya yang terbaru saat ini, seperti apa posisinya Mas Said?
Iya, pertama-tama memang debatnya ini baru berlangsung kemarin, jadi sebetulnya survei yang dilakukan, saya kira semua lembaga belum ada untuk debat yang terakhir, tetapi kita bisa melihat kemungkinan ya pergerakan suara pasca debat ini dengan melihat ke belakang. Kalau kita lihat ke belakang dalam 4 kali atau 3 kali debat sebelumnya, 2 kali debat capres dan 1 kali debat cawapres, kita melihat sebenarnya secara umum pengaruh debat ini tidak terlalu besar atau mungkin tidak sesuai dengan harapan umum ya, yang menyatakan bahwa debat ini akan punya pengaruh besar. Kita melihat sebenarnya tidak ada pengaruh yang cukup besar. Suara Pak Prabowo Gibran masih di atas kalau kita lihat dalam berbagai survei, dan kenaikan ini seperti melanjutkan saja kenaikan dari sebelumnya ya, pasca deklarasi Prabowo Gibran itu naik dari sekitar 35% menjadi 45%, dan sekarang naik lagi menjadi sekitar 47-48% di berbagai lembaga survei ya. Kita bisa melihat hal itu di dalam rilis lembaga survei Indonesia maupun indikator politik Indonesia misalnya, itu sekitar angka itu 46-47% sekitar itu. Sementara suara Anies Baswedan dan suara Pak Ganjar Pranowo yang bersaing di urutan kedua sekitar 20-an%. Dan kita melihat tidak ada perubahan yang cukup signifikan pasca debat. Penjelasannya adalah kami ada survei pada awal Desember 2023, kami mencoba bertanya kepada publik bagaimana respons mereka terhadap sejumlah program yang sangat populer dari masing-masing capres. Misalnya kita perbandingkan respons publik dengan program yang sangat populer dari Anies Baswedan, tunjangan ibu hamil, kemudian program yang sangat populer dari pasangan Prabowo Gibran, makan siang atau susu gratis dan susu gratis untuk anak sekolah, kemudian ada program dari Ganjar Mahfud, satu keluarga miskin satu sarjana. Kalau kita minta publik mana di antara 3 program ini yang paling dibutuhkan, yang paling atas itu sebetulnya program satu keluarga miskin satu sarjana. 48% menyatakan itu program yang paling penting. Yang menyatakan tunjangan ibu hamil paling penting 32%, dan yang menyatakan makan siang gratis untuk anak sekolah 20% yang menyatakan itu paling penting. Persoalannya adalah ketika kita tanya apakah mereka tahu bahwa program-program ini, misalnya program tunjangan ibu hamil, apakah mereka tahu itu adalah program Anies Baswedan? Hanya 16% yang tahu itu. Lalu kita tanya apakah mereka tahu bahwa program makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah itu program dari pasangan 02? Hanya 25% yang tahu itu. Yang ketiga, program satu keluarga miskin satu sarjana, hanya 17% yang tahu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa publik kita ini secara substansial dari program-program yang ditawarkan itu mereka tidak tahu. Mungkin mereka mendengar ada program dari capres itu, tapi mereka tidak tahu program ini milik siapa. Sehingga ketika itu dikeluarkan, itu tidak punya dampak terlalu besar kepada elektabilitas pasangan capres. Apalagi misalnya pada debat yang terakhir kemarin, ini isu yang cukup elitis menurut saya, ini tidak terlalu populer tentang tentu saja ya masyarakat kita punya perhatian pada persoalan lingkungan misalnya, terutama anak-anak muda. Tetapi detil-detil tadi sudah disampaikan oleh Mas Jati atau Mas Ade bahwa ada istilah-istilah teknis, ada program-program yang mungkin masyarakat kita secara umum tidak terlalu familiar, sehingga yang muncul bukan perdebatan tentang substansi tapi gimmick-gimmick. Karena itu yang menyebabkan saya kira sejauh ini debat kita belum terlalu punya dampak atau tidak punya dampak signifikan terhadap elektabilitas. Jadi kalau hal-hal lain di luar itu yang dampak. Kalau secara kualitas, Gimana? Kalau secara kualitas, jadi Mas Said, kalau penilaian Mas Said? Secara kita juga sebetulnya ada sejumlah hasil penelitian menilai siapa di antara capres-cawapres yang unggul di dalam setiap debat. Pada debat pertama Anies Baswedan cukup dominan. Kemudian pada debat kedua ya Gibran dianggap oleh publik ya cukup baik, lebih baik daripada yang lain. Pada debat ketiga Ganjar sedikit lebih unggul ya, atau bersama dengan Anies Baswedan. Pada debat keempat ini kita akan lihat lagi siapa yang lebih unggul. Tetapi persepsi tentang siapa yang unggul itu ternyata tidak terlalu punya dampak, karena toh walaupun Anies Baswedan dianggap unggul di dalam debat, toh suaranya belum melampaui Prabowo Subianto yang umumnya itu selalu dianggap paling bawah dari aspek debat sejauh ini.
Baik Mas Said. Kita akan jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Peta Politik Nasional. Kami akan kembali untuk melanjutkan perbincangan ini. Silakan, apa kabar? Yang titip doa sama foto iki lho, biar bisa kesana juga. Titip doa nggih Pak, mugi-mugi sapi kula beranak kembar. Amin. Alhamdulillah sejak Pak Anies dan Pak Muhaimin terpilih jadi presiden dan wakil presiden, antrian haji jadi lebih cepat, lebih terjangkau dan lebih pasti berangkatnya. Semoga yang nonton video ini insya Allah bisa segera naik haji. Amin aja dulu. Inter Milan membidik 1 gelar di awal tahun kala bertemu Napoli di final Supercoppa Italiana. I Nerazzurri diprediksi dapat melumat Partenope dengan mudah berkat performa apiknya di Liga. Saksikan final Supercoppa Italiana Napoli versus Inter Milan Selasa 23 Januari 2024 pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Zona Orang Muda. Pemilu sebentar lagi nih guys. Apa iya Gen Z dan milenial kurang pendidikan dan informasi politik? Yuk ikutan ngobrol bareng Conchita, Anton Pradana, dan Miss Neti. Bersama bintang tamu Musti Romdoni, Rani Zamala. Hanya di Zoom Zona Orang Muda. Di Zoom Zona Orang Muda, Senin 22 Januari 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Terima kasih Anda masih bersama Peta Politik Nasional. Kami masih membahas soal pasca debat Cawapres dan elektabilitas. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, saudara, saya akan ajak Anda untuk melihat cuplikan dari jalannya debat Cawapres tadi malam. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Tadi, apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud. Tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani? Malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Terima kasih, tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya, termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Ini agak aneh ya,
yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Tetapi harap dicatat, gara-gara kita mengeksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa mempertimbangkan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita diabaikan, malah banyak tenaga kerja asing, dan juga yang terjadi korban kecelakaan. Di sisi yang lain, pemasukan dari nikel kita juga sangat kecil. Baik, itulah tadi cuplikan dari sesi debat Cawapres yang berjalan tadi malam. Ada antara Gibran dengan Mahfud, kemudian Mahfud ke Muhaimin, dan antara Muhaimin dengan Gibran. Dan Gibran juga sempat ditegur oleh moderator karena kembali menggunakan istilah dan atau akronim, sementara Muhaimin yang juga dicoba untuk diserang justru menyinggung soal etika beberapa kali. Kita perhatikan. Saya ingin ke Pak Wasisto. Pak Wasisto, apa kemudian yang Anda lihat dari sikap atau bahasa politik seperti ini dalam debat Cawapres tadi malam? Ya, tentu apa yang disampaikan oleh para cawapres tadi malam itu adalah upaya untuk meraih simpati dan impresi pemilih ya, dengan caranya masing-masing ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu adalah upaya yang menunjukkan bahwa beliau ini adalah sosok yang progresif, sosok yang eksploratif, berupaya untuk mencari terobosan. Sementara Pak Mahfud lebih tipikal sebagai seorang guru pendidik yang mana memang berupaya untuk mengkoreksi satu sama lain. Sementara kalau karakter gestur yang disampaikan oleh Pak Muhaimin itu lebih condong kepada pembuat kebijakan publik. Jadi kalau kita lihat memang berbagai gestur mimik yang disampaikan itu berupaya ya untuk menyolidkan pemilih yang telah tersegmentasi pada masing-masing paslon ini, dengan berupaya menunjukkan atau menjustifikasi siapa yang superior di bidang ini, siapa yang inferior dalam hal tertentu. Jadi dua hal itu yang bisa kita lihat dari gestur, mimik, atau mungkin ya berbagai macam ekspresi yang tadi kita lihat, Mbak Epi. Baik, tapi kalau dari ketiga cawapres itu, Pak Wasisto, menurut Anda kemudian mana penampilan dari ketiga cawapres yang kemudian bisa memukau atau kemudian membuat generasi Z itu terpikat? Karena kan yang ditargetkan ini memang adalah mengambil suara Gen Z dan generasi milenial sebesar-besarnya. Iya, tentu kalau dalam soal busana, soal penampilan tadi malam yang kita lihat memang pasangan nomor urut 2 dan 3 itu lebih berupaya untuk menyimbolkan kedekatan secara fisik ya. Artinya kalau kita lihat Gibran dengan menggunakan hoodie yang ada logo Konohanya misalnya, yang tadi malam kita lihat, atau mungkin Pak Mahfud MD yang itu menggunakan ya jaket bomber yang memang itu juga ketika anak muda pula. Jadi memang di sini pasangan nomor urut 2 dan 3 itu berupaya bermain simbol ya, simbol-simbol populer yang itu memang dekat dengan dunia anak muda ya, atau dalam ini lebih menggunakan pendekatan pop culture ya, dimana simbol-simbol yang demikian itu kan menjadi konsumsi sehari-hari anak muda kita, terutama bagi penggemar anime ya, atau memang yang memang itu bukan hal yang baru, bukan hal asing. Dan kalau nomor urut 1 saya pikir masih tetap dengan pola yang sama ya, artinya gestur dan busananya masih formal, masih ya seperti yang kita lihat tadi malam. Tapi nomor 3 itu berupaya untuk menjangkau dengan merubah penampilan dari setiap debat, Mbak Happy. Baik, saya harus ke Mas Ade. Kalau begitu Mas Ade, kalau dari penjelasan Anda, analisis di media sosial, bagaimana kemudian sentimen publik pengguna media sosial terhadap penampilan ketiga cawapres, apakah juga membahas soal apa yang melekat atau atribut yang mereka pakai pada waktu itu, atau lebih kepada substansinya, atau lebih kepada gimmick yang kemudian juga menjadi sorotan pada debat semalam? Ya,
Iya Mbak, memang kalau yang kita lihat itu ada dua yang paling menonjol ya. Soal pertama soal mic dan atribut gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat sempat pas ketika Mas Gibran baru datang ya menggunakan pin One Piece itu keyword One Piece menjadi trending di Twitter gitu. Kemudian ketika dia berganti kostum jadi kostum baju yang seperti Naruto, maka Naruto menjadi trending di media sosial. Nah ini memang ada berkaitan ya antara atribut yang ditonjolkan itu juga menarik atensi netizen. Nah hal ini yang juga menarik perhatian netizen yang gimmick-gimmick seperti itu Mbak. Nah ini yang dua hal yang paling menarik, walaupun substansinya kurang terlalu banyak dibahas. Ini kita bisa lihat juga misalnya dari sentimen bagaimana dari penampilan debat memang Gibran mendapat sentimen negatif yang cukup besar ya, terutama dalam hal soal etika dalam debatnya gitu. Misalnya ketika soal adabnya menanyakan pertanyaan atau jawaban terhadap Pak Mahfud itu juga dapat resistensi atau kritik yang cukup keras gitu dari netizen. Di sisi lain ini mendorong sentimen positif terhadap Pak Mahfud dan sentimen positif terhadap Pak Muhaimin ya, karena Pak Muhaimin dinilai cukup baik dalam mengolah emosinya, tidak terpancing oleh gimmick-gimmicknya Mas Gibran seperti itu. Baik, Mas Said, saya ke Mas Said dulu. Mas Said, ada sentimen negatif terhadap cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Tadi seperti dijelaskan Mas Ade itu adalah karena etika pada saat debat. Apakah kemudian itu berpengaruh pada elektabilitas paslon nomor urut 2 nantinya? Ya, memang saya kira dari aspek itu ya, dari aspek gimmick-gimmick di dalam debat ya, misalnya gestur mencari-cari jawaban Pak Mahfud MD, mungkin tentu saja itu bisa menimbulkan sentimen negatif, dan kita saksikan dalam penelitian teman-teman itu menimbulkan sentimen negatif terutama di media sosial, karena itu semacam kurang respect ya terhadap lawan debat. Kalau kita lihat, saksikan debat-debat misalnya di Amerika atau di negara-negara maju yang lain, kan mereka bisa berdebat dengan sangat keras, tetapi tetap respect kepada lawan bicara misalnya. Itu terjadi. Tapi dalam debat semalam ini aspek respect ini saya kira memang agak kurang dari Mas Gibran ya, atau pasangan cawapres nomor 2. Tetapi juga jangan lupa bahwa itu satu hal. Hal lain adalah yang mungkin ya secara substansial yang kita bisa lihat dari pasangan ini atau Gibran itu adalah dia secara konsisten itu seperti memang merepresentasikan pemerintah gitu ya. Dan sementara cawapres nomor 3 dan nomor 1 itu secara konsisten memberikan serangan terhadap kondisi saat ini ya. Bukan hanya Caimin yang memang mengusung ide perubahan, tetapi juga Pak Mahfud MD misalnya ketika bicara tentang janji Pak Jokowi akan ada swasembada pangan, tetapi yang terjadi terus menerus impor gitu ya, impor beras, dan bahkan memperluas bukan hanya beras tapi hal-hal lain juga diimpor oleh pemerintahan sekarang. Jadi menunjukkan resistensi terhadap pemerintahan sekarang itu secara jelas kita bisa lihat. Nah persoalannya di dalam publik kita, terutama generasi Z, itu approval rating terhadap pemerintah sekarang sangat tinggi ya. Pada survei terakhir yang dilakukan oleh LSI misalnya, itu approval rating Pak Jokowi kembali ke 83%. Setelah sebelumnya sempat 83% lalu turun sampai ke level 75%, bahkan ada yang menemukan 73%, sekarang naik lagi menjadi 83%. Jadi posisi resisten terhadap pemerintah ini agak beresiko ya dalam hal untuk memperebutkan suara mereka yang appreciate terhadap pemerintah sekarang. Nah khususnya pada generasi Z yang saya kira mungkin jadi lahan pertarungan yang sengit di antara para capres dan cawapres, justru approval rating tertinggi kepada pemerintah justru datang dari generasi ini. Kalau yang lain secara umum 83%, dari generasi Z atau mereka yang berumur 21 tahun ke bawah secara spesifik itu 96,8% mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah Pak Jokowi sekarang. Jadi mengambil posisi yang berlawanan secara frontal dengan pemerintah, saya kira agak punya resiko. Walaupun itu juga bisa mendatangkan manfaat elektoral, misalnya kemudian ya
ingin menginformasikan kepada publik bahwa pemerintahan yang Anda kagumkan ini, yang Anda merasa puas terhadapnya ini sebenarnya ada masalah detail-detailnya ini, seperti yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau yang disampaikan oleh Mahfud MD. Jadi catatan saya adalah bahwa satu sisi, dari sisi gimmick-gimmick politik tadi, soal etika itu memang menurut saya bermasalah, saya setuju dengan itu, tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat substansi dari perdebatan ini, kita melihat ada posisi yang berbeda. Nomor 1 dan nomor 3 itu mengambil jarak atau seolah-olah ingin menegaskan diri berada di seberang pemerintahan, sementara nomor 2 itu seperti representasi dari pemerintah. Nah, saya kira ini yang kemudian kompleksitas ini yang kemudian perlu dibaca dalam melihat efek elektoral nantinya terhadap debat yang berlangsung kemarin. Kalau nomor 3 posisinya di mana, Mas Said? Tadi baru disebutkan nomor 1 dan nomor 2. Kalau kita lihat nomor 3 sekarang kemarin juga tampak cukup kritis terhadap pemerintah. Berkali-kali misalnya Pak Mahfud MD melontarkan kritik. Salah satu yang paling keras misalnya dia mengutip debat Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto ketika itu 5 tahun lalu, dan dia seperti menagih janji Pak Jokowi, mana janjinya akan stop impor, ternyata tidak gitu. Itu kan mengambil posisi yang kritis, saya kira. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Peta Politik Nasional. Kami akan segera kembali. Cuaca buruk, ingat anak di sekolah. Sedang makan, ingat anak di pesantren makan apa. Berita buruk membawa kecemasan. Jangan khawatir, kami bawakan susu gratis untuk anak, makan siang gratis untuk anak, dan nutrisi untuk ibu hamil. Untuk generasi emas, sehat, kuat, dan cerdas. Prabowo Gibran. Yes! Jos! Hasil hitung suara Mak Caleg menang! Buah pisang, buah kedondong. Yang menang boleh dong sombong. Lihat. Mak Caleg si paling jos. Bakso, bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Woi, yang bilang Mak Caleg menang itu siapa? Jangan sembarangan ya kamu ya, Coba ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo. Penyebar hoax bisa dipenjara loh. Ayo, pemilih cerdas, lawan hoax. Semua gara-gara kalian. Sabar Mak Calegku. Biar silaturahmi ndak putus, pinjem dulu 100. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Peta Politik Nasional. Saya masih bersama para narasumber saya membahas soal pasca debat Cawapres semalam dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap elektabilitas. Saya ingin ke Pak Wasisto kembali. Pak Wasisto, kita lihat semalam memang dari subtema itu hampir semuanya sebenarnya dibahas. Ada soal tentang energi terbarukan, soal pembangunan rendah karbon, kemudian soal desa, soal masyarakat adat, tanah adat, reformasi agraria, sampai kemudian nampaknya yang menjadi perhatian banyak pihak adalah soal pelestarian lingkungan. Ini juga menjadi isu yang cukup dominan begitu. Kemudian kalau bicara soal pelestarian lingkungan, kemudian akan bicara soal hilirisasi industri, ini juga yang berkali-kali menjadi materi debat yang cukup panas tadi malam. Apakah mungkin sebenarnya hilirisasi industri itu berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan, karena ada 2 cawapres yang kemudian menilai hilirisasi hanya berujung pada kerusakan lingkungan. Secara politiknya apa yang bisa Anda lihat dari janji-janji yang kemudian mereka sampaikan semalam?
Baik, terima kasih. Jadi kalau yang bisa kita baca dari berbagai pernyataan para cawapres soal lingkungan ini, sebenarnya secara garis besar masih normatif ya. Artinya berbagai isu yang diangkat tadi malam itu sebenarnya juga sudah isu yang banyak dibicarakan oleh masyarakat sipil sendiri ya, terutama Walhi, Greenpeace, dan lain sebagainya. Artinya memang belum ada semacam kebaruan yang itu bisa ditonjolkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang saya bilang ya, bahwa memang penguatan ekonomi berbasis ekstraktif ini yang masih diutamakan daripada berupaya penyelamatan lingkungan sendiri. Artinya yang kita lihat semalam ya, bagaimana para capres ini melihat narasi-narasi lingkungan, narasi-narasi kerusakan lingkungan itu malah justru bagian dari justifikasi untuk mengeksploitasi alam lebih lanjut. Artinya ini yang kita bisa dibaca tadi malam ya, bagaimana kemudian keberpihakan terhadap soal lingkungan hijau, keberpihakan terhadap soal sustainabilitas itu masih belum kerasa ya, dan perlu kita ingat pula bahwa ada segmen pemilih bimbang yang itu juga peduli soal pencemaran lingkungan ini. Kalau kita baca dari surveinya Yayasan Indonesia Cerah, ada segmen pemilih yang bernama pemilih hijau, yang memang mereka sangat peduli soal pencemaran lingkungan ya, 85% mereka sangat peduli dengan soal isu polusi udara, isu soal pencemaran lingkungan. Dan sayangnya kita belum melihat solusi konkret apa yang mereka mau sampaikan. Misalnya kalau isu polusi udara, apakah memang berupaya untuk memindahkan pabrik-pabrik di sekitar daerah urban agak menjauh, atau misalnya apakah ada semacam keberanian untuk bisa menekan para perusahaan-perusahaan besar untuk komitmen terhadap deforestasi, kita juga belum lihat itu ya. Jadi memang di sini yang kita baca pesan-pesan soal lingkungan itu masih normatif ya, dan itu belum menunjukkan solusi konkret apa yang mau disampaikan ke depan, Mbak Happy. Tapi kalau dari Pak Wasisto sebenarnya ekspektasinya apa harusnya yang mungkin ada isu yang terlewat yang harusnya dibahas juga tadi malam, apa yang menjadi catatan Anda? Kalau dalam catatan saya memang yang paling krusial itu adalah bagaimana para cawapres ini juga peduli soal adanya kerusakan alam yang memang itu juga menjadi bagian dari kepedulian global ya. Artinya kalau kita lihat beberapa kata kunci yang muncul soal deforestasi, reforestasi, pajak karbon, kemudian adanya greenflation, bioregion, itu kan kalau saya investigasi dari berbagai macam sumber, itu istilah yang masih belum terlalu jamak dibicarakan di kalangan pembuat kebijakan publik di Indonesia. Artinya memang benchmarking terhadap isu lingkungan ini masih belum ketemu konteks dan empirisnya dalam kasus Indonesia, Mbak Happy. Baik, saya ingin ke Mas Ade. Mas Ade, seberapa berpengaruhnya kemudian aktivitas di media sosial dengan elektabilitas paslon? Ya, memang kalau misalnya kita lihat pengaruh itu pasti ada ya, walaupun perlu kajian mendalam seberapa besar ya angka pengaruh aktivitas di media sosial dengan elektabilitas paslon gitu. Di kami sendiri di Indonesia Indikator itu kita lagi mengkaji soal kalau melihat medsos sebagai leading indikator, terus hasil survei elektabilitas sebagai lagging indikator, memang kita lihat trennya itu hampir mirip ya Mbak. Dari sisi engagement misalnya, itu biasanya kita lihat trennya di September, Agustus, September, Oktober itu ketika elektabilitas Pak Prabowo itu besar, itu diiringi oleh hasil leading indikator, yaitu tingkat engagement yang tinggi gitu Mbak. Nah itu mungkin salah satu hal yang cukup berpengaruh, walaupun memang kalau kita berbicara terkait seberapa besar atau seberapa persen itu mungkin perlu kajian lebih mendalam, tapi adakah pengaruhnya, itu ada Mbak.
Baik, Mas Adi, tapi kalau kita bicara di media sosial, mengamati media sosial itu kan juga sulit kemudian untuk memisahkan mana yang kemudian dimotori oleh para buzzer yang juga masif pastinya. Jadi kalau menurut Anda peran buzzer untuk menggiring opini, kemudian menciptakan sentimen negatif terhadap satu paslon dan sentimen positif yang lebih tinggi untuk paslon yang lain, itu apakah kemudian bisa dikatakan berhasil? Nah, kalau misalnya kita lihat berhasil atau enggak, mungkin kita lihat setiap platform media sosial itu kan punya karakteristik netizen sendiri-sendiri ya Mbak. Misalnya di Twitter itu karakteristik netizen itu cenderung kritis ya, sedangkan di TikTok atau misalnya di Facebook itu mungkin karakteristik netizen itu kurang atau tidak sekritis di Twitter gitu. Nah, itu yang mungkin agak riskan ketika pengaruh penggiringan opini di TikTok atau di Facebook itu masif gitu. Nah, itu yang potensi pengaruh dari penggiringan opininya bisa berhasil cukup besar gitu. Sedangkan di Twitter yang pemilih rasional atau misalnya karakteristik netizennya cukup kritis, biasanya ketika ada penggiringan opini yang menyesatkan atau yang tidak baik, itu biasanya sudah ada counternya seperti itu. Itu karakteristik netizen di setiap platform yang berbeda, itu menentukan seberapa tinggi keberhasilan penggiringan opini oleh para buzzer. Baik, saya ingin ke Mas Said. Mas Said, masih bicara soal debat semalam. Menurut Anda, apakah debat semalam tadi itu sudah mampu membuat para swing voters atau mereka yang belum menentukan pilihan, undecided voters ini, untuk kemudian menetapkan pilihan atau mungkin berpindah atau beralih pada pilihan dengan pilihan yang sebelumnya untuk memilih yang lain, atau masih cenderung sulit dibaca? Kalau kita lihat perkembangan suara ya, katakanlah dari sebelum debat sampai sekarang itu ada sedikit penurunan pada mereka yang undecided voters ya, atau mereka yang belum menentukan pilihan. Misalnya kalau kita bandingkan di sekitar bulan Oktober, November sampai dengan sekarang, itu ada sedikit penurunan dari sekitar 11,4% menjadi sekitar 8%. Orang yang undecided voters itu artinya ya semakin banyak publik yang menentukan pilihan. Tetapi yang swing voters atau mereka yang masih mungkin mengubah pilihan itu ya masih sekitar di angka 15-20%. Jadi masih cukup banyak yang menunggu sebetulnya ada alasan yang kuat untuk kemudian menentukan pilihan. Kita juga ada survei misalnya, saya kutip misalnya yang dipublikasi oleh Lembaga Survei Indonesia ya, misalnya pada debat 7 Januari 2023 itu ada sekitar 8-18 publik dari pemilih masing-masing pasangan capres itu yang menyatakan bahwa pilihannya terhadap pasangan capres dan cawapres itu berubah pasca debat 7 Januari 2023. Tetapi perubahannya di sini perlu kita kaji lebih jauh ke arah mana perubahan itu. Tapi sekitar itu sebetulnya. Jadi ada sedikit perubahan, tetapi berpindah dari satu pasangan yang lain kalau kita lihat dari situ. Baik, tapi trennya seperti apa Mas Said, trennya swing voters ini, kecenderungannya pindah, bisakah terbaca pindah dari siapa ke siapa? Tapi dijawabnya nanti Mas Said, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Peta Politik Nasional. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan SATSAT, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3, Indonesia pasti lebih baik. Sebuah karya wastra, buah kerja keras yang menghasilkan kualitas. Sebuah cinta yang ditunjukkan dari rasa bangga. Cintai produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Peta Politik Nasional. Saya masih bersama para narasumber saya, ada Mas Said, Pak Wasisto, dan Mas Ade. Mas Said, seperti pertanyaan tadi sebelumnya, kalau masih bicara soal tren dari swing voters pasca debat, atau kita lihatlah secara lebih luas dari jalannya 4 debat yang sudah berlangsung ini, tren swing voters ini seperti apa? Kecenderungannya apakah bisa dibaca pindah dari siapa ke siapa? Oke, secara spesifik kita belum melakukan tracking itu, tidak ada publikasi tentang itu dari kita. Tetapi yang bisa saya katakan di sini bahwa memang ada pernyataan dari publik itu bahwa setelah menonton debat itu ada yang kemudian menyatakan pikir-pikir lagi, ada yang kemudian menyatakan bisa berubah pilihan, dan itu di bawah 20% lah kira-kira dari masing-masing capres, pemilih capres sekarang. Yang mungkin juga perlu kita perhatikan bahwa ternyata di publik kita alasan untuk memilih masing-masing pasangan ini ternyata berbeda-beda. Untuk pasangan Anies Muhaimin ini yang alasan utama pemilih mereka ini banyak dari mereka yang menyatakan karena ingin perubahan. Ada sekitar 18,8% pemilih Anies Muhaimin itu menyatakan ingin perubahan. Lalu di bawahnya itu karena dia pintar dan berwawasan luar. Sementara pada pasangan Prabowo Gibran alasannya adalah karena dianggap pasangan ini tegas, berani, dan berwibawa. Juga dinyatakan paling mampu memimpin. Sementara pada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD alasannya karena dinilai paling meyakinkan dan juga karena sudah terbukti hasil kerjanya. Jadi alasan masing-masing pemilih capres ini berbeda-beda, sehingga satu hal itu kita tidak bisa satu momen misalnya siapa yang unggul di dalam debat itu kita tidak bisa menganggap bahwa ini satu-satunya faktor yang mendorong pemilih untuk menentukan pilihan, karena masing-masing pemilih punya alasan masing-masing. Bagi mereka yang suka dengan penampilan Anies misalnya yang meyakinkan di dalam debat, punya wawasan gitu ya mereka akan memilih Anies. Tetapi tidak semua pemilih itu punya kriteria itu untuk memilih capres. Ada juga yang karena kelihatan tegas aja atau karena terlihat berwibawa. Ada juga karena kelihatan sudah ada bukti hasil kerjanya. Dan yang terakhir adalah dari alasan ini kita menemukan itu dalam porsi yang cukup besar ada banyak sekali pemilih yang memilih masing-masing pasangan ini alasannya karena suka saja. Ini nomor 2 pada pasangan nomor 1, posisi nomor 2 juga pada pasangan nomor 2, dan juga nomor 3. Jadi cukup banyak pemilih yang tidak punya alasan. Dia memilih karena suka saja. Ini susah diubah. Apapun yang terjadi di dalam debat, orang-orang semacam ini tidak bisa bergeser pilihan. Baik, Mas Ade, seberapa besar kemudian peran informasi yang beredar di media sosial terhadap perubahan pilihan dalam pemilu, atau misalnya untuk menggait swing voters dalam menentukan pilihan? Ya, kami rasa cukup berpengaruh ya, Mbak. Apalagi misalnya sosial media sekarang itu kan pengkonsumsi utamanya adalah kelompok Gen Z dan milenial ya, yang merupakan juga pemilih terbesar untuk pemilu 2024 ini. Nah, ini juga kita lihat trennya misalnya di luar negeri gitu. Di Filipina, Bongbong Marcos juga dengan strategi campaign di media sosial kan yang berhasil memenangkan mereka dirinya ya di Filipina. Atau kita lihat strateginya Gabriel Boric di Chile 2021, dia juga menggunakan campaign di media sosial dengan mendekatkan dirinya dengan K-pop dan Taylor Swift ya, pendukungnya Taylor Swift, itu juga menarik suara pemilih-pemilih muda. Dan hal itu yang saya lihat sekarang ini coba dilakukan oleh Pak Anies ya, dengan Anies Bubble-nya itu cukup berpengaruh terhadap kelompok-kelompok seperti itu, Mbak. Baik, Pak Wasisto, kalau kita lihat kemarin di debat, sebelum debat dimulai itu ada pemandangan yang menarik ketika Prabowo dan Anies terlihat bersalaman akhirnya setelah dikabarkan hubungan mereka ini sempat memanas akibat debat terakhir mereka. Nah, ini apakah kemudian menurut Anda ini pertanda hubungan politik keduanya sudah mereda pasca debat terakhir kemarin? Ya, tentu kalau dalam politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan, baik. Jadi semua bisa saling bertukar, semua bisa didamaikan, semua bisa terrekonsiliasi ya. Tapi paling tidak dengan adanya momen itu kita bisa melihat bahwa perdebatan soal berbagai isu yang diselenggarakan itu hanya selesai di ruang debat. Selebihnya mereka akan seperti biasa lagi. Artinya yang
pesan yang bisa ditangkap dari hal itu adalah jangan kemudian pemilih itu hanyut dalam narasi perdebatan yang itu malah justru tidak berujung ya. Artinya kalau kita lihat dengan adanya momen ketika di awal debat semua cawapres saling bersalaman, kemudian di akhir juga sama, kita bisa melihat bahwa ya perdebatan itu hanya selesai ketika di ruangan, dan ketika keluar itu sudah beda konteks. Artinya ini juga bagian dari edukasi politik ya, bahwa yang di level elit aja bisa damai, apalagi yang di level publik ya. Sehingga itu yang bisa kita tangkap dari debat semalam, Mbak Evi. Untuk menggambarkan juga bagaimana pendewasaan politik mereka ya, Pak Wasisto. Saya ingin ke Mas Said terakhir, tapi dijawab singkat saja karena waktu kita terbatas. Mas Said tadi sempat mengatakan tidak ada perubahan signifikan sebenarnya terhadap elektabilitas pasca debat. Jadi artinya mungkinkah Pilpres 2024 kemudian berlangsung satu putaran atau akan tetap 2 putaran? Saya kira ada beberapa misteri ya dalam kehidupan ini, jodoh, kematian, dan mungkin yang terakhir soal apakah pemilu sekarang akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Potensi untuk 1 putaran cukup besar, mengingat bahwa menurut saya faktor yang paling utama yang cukup besar peranannya di sini adalah soal sikap publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi dan bagaimana publik menilai Pak Jokowi ini kecenderungan politiknya kemana, dan saya kira itu yang kemudian mengubah pilihan dalam waktu terakhir ini. Kalau sentimen positif terhadap Pak Jokowi tetap tinggi atau meningkat misalnya seperti sekarang, itu akan menguntungkan pasangan nomor 2 secara lebih spesifik, tetapi kalau turun itu bisa menguntungkan pasangan entah nomor 1 atau nomor 3. Jadi bagaimana persepsi publik terhadap pemerintah ini cukup memegang peranan, dan itu cukup menentukan apakah pemilihan presiden akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Baik, terima kasih Mas Saidiban Ahmad, peneliti dari SMRC. Sebelumnya saya juga ingin ucapkan terima kasih Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik dari BRIN, dan juga analis media sosial Indonesia Indikator, Mas Adi Supriyadi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini di Peta Politik Nasional dan juga sudah berbagi pandangan, analisisnya yang menarik juga soal apa yang terjadi atau debat Cawapres tadi malam. Kita harapkan juga itu bisa memicu atau mendorong agar publik kita, para pemilih menggunakan hak pilihnya dan segera menentukan pilihan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Izin pamit, Mas Said, Mas Jati, Mas Ade, Mbak Evi. Baik, terima kasih. Mas Ali, izin live. Baik pemirsa, demikianlah Peta Politik Nasional malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Happy Guritman mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Bikinkan bakso untuk semua orang sedesa. Hari ini adalah kemenangan Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Hidup Mak Caleg. Woi. Yang bilang Mak Caleg menang itu siapa? Jangan sembarangan ya kamu ya. Coba ini buktinya. Lihat. Alah, itu cuma berita hoax. Jangan dipercaya. Penghitungan
suara juga belum. Kok sudah ada pengumumannya? Halo?